Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafir dengan NIM D1012149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sengketa kewenangan lembaga negara antar Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Baik, langsung saja. Untuk dasar hukumnya itu yang pertama diatur pada pasal 24C ayat 1 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Terus memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Untuk dasar hukum yang kedua itu diatur pada pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk memutus pembubaran partai politik dan memutus hasil perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Baik, untuk dasar hukum yang ketiga itu pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 08/PMK/2006 tentang pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara yang dinyatakan sebagai berikut. Ayat 1. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, terus Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, pemerintah daerah atau Pemda, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 2-nya menjelaskan kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Baik, untuk bagian yang keempat, bahwa selanjutnya apakah pemohon dan termohon termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf F PMK nomor 08/PMK 2006 tersebut di atas, sehingga apabila kewenangan yang dimiliki oleh pemohon diambil atau dikurangi, dihalangi, diabaikan dan atau dirugikan oleh lembaga negara lain merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kelima itu ketentuan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah serta beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga negara daerah itu adalah yang pertama pemerintah daerah provinsi, gubernur selaku kepala pemerintah daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, bupati selaku kepala daerah kabupaten, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten, pemerintahan daerah kota, wali kota selaku kepala daerah kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Ali Farezi Adam dengan NIM D101212113. Subjektum litis. Subjektum litis adalah subjek yang bersengketa. Subjek yang bersengketa dalam sengketa yang kita bahas kali ini adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pengawas Keuangan. Dan objektum litis, yang pertama, Undang-Undang 1945 memuat prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power. Yang kedua, Presiden mempunyai kewenangan konstitusional dalam melakukan pengelolaan keuangan negara
sebagai bagian kekuasaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi perseroan terbatas Nimo Nusa Tenggara yang selanjutnya disebut dengan PTNNT tahun 2010 merupakan perwujudan kewenangan konstitusional Presiden dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi. Yang keempat, keharusan adanya persetujuan DPR dalam pembelian 7% saham divestasi PTNNT tahun 2010 akan mengakibatkan terdilusinya fungsi pengawasan DPR dan menderai prinsip pemisahan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, surat DPR dan laporan hasil pemeriksaan BPK merupakan bukti kewenangan konstitusional Presiden telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh DPR dan BPK. Cara penyelesaian perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan sengketa kewenangan lembaga negara akuo dengan menyatakan: 1. Menerima permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh pemohon seluruhnya. 2. Menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga, menyatakan permohonan mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanat pasal 4 ayat 1, pasal 17 ayat 1, pasal 23C, dan pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PTNNT tahun 2010 tanpa memerlukan persetujuan termohon 1. Termohon 1 di sini yang dimaksud adalah DPR. Yang keempat, menyatakan kesimpulan termohon 2. Termohon 2 adalah BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham divestasi PTNNT tahun 2010 bahwa pemohon harus mendapatkan persetujuan termohon 1 terlebih dahulu dalam pembelian 7% saham divestasi PTNNT tahun 2010 melampaui kewenangan konstitusional termohon 2 dan tidak mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusional berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Pemohon mendatangkan ahli-ahli seperti Yusril Iza Mahendra, Saldi Isra Robert. Pemohon mendatangkan ahli-ahli seperti Yusril Iza Mahendra, Saldi Isra, Robert Asimanjuntak, Mulia Panusunan Nasution, Manuar Sialahan, Arif Hidayat, Erman Raja Guguk, HAS Natabaya, Arifin Pesoera Atmaja, Edi Suratma, dan saksi-saksi untuk memberikan keterangan tentang bukti-bukti yang telah diajukan. Menimbang bahwa untuk melengkapi informasi dan bukti yang diperlukan, Mahkamah memanggil ahli-ahli dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Sujai Yahilisa dengan NIM D101215584. Baik, selanjutnya pendapat Mahkamah Konstitusi tentang sengketa tersebut. Yang pertama, menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami maksud Presiden melakukan pembelian saham PT Neumun Nusa Tenggara dalam rangka pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu dalam rangka penguasaan negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Presiden, pembelian 7% saham PT Neumun Nusa Tenggara adalah investasi jangka panjang non-permanen yang tidak mengutamakan keuntungan, tetapi untuk memanfaatkan ekonomi dan sosial. Yaitu yang pertama, mendukung dan memastikan perusahaan membayar pajak, royalti, dan CSR. Yang kedua, membangun tata kelola dan pengawasan. Yang ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat, memastikan perusahaan bekerja dengan memperhatikan undang-undang di bidang lingkungan hidup. Kemudian, Mahkamah juga sependapat dengan pemohon bahwa pengusaha negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang dapat terkandung di dalamnya adalah merupakan investasi dari kepemilikan publik seluruh rakyat atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dapat dilakukan oleh negara dalam bentuk mengadakan kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, kepemilikan oleh negara dalam hal ini adalah bentuk penguasaan yang tertinggi sehingga negara sepenuhnya dapat mengolah sumber daya alam untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Akan tetapi,
memperhatikan maksud dan bentuk pemilihan 7% saham PT New Moon Nusa Tenggara tersebut adalah investasi jangka panjang non-permanen. Menurut Mahkamah, pembelian saham tersebut oleh pemohon tidak dengan maksud dalam rangka penguasaan dan kepemilikan yang permanen, sehingga maksud penguasaan negara menjadi tidak tercapai. Apalagi yang hendak dimiliki oleh pemerintah hanya 7% saham, yang tidak signifikan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Jika negara bermaksud sepenuhnya mengontrol pengelolaan sumber daya alam sebagai bentuk penguasaan oleh negara, maka pemohon dan termohon satu harus membuat kebijakan bersama agar semua usaha yang berkaitan dengan pengelola sumber daya alam dimiliki oleh negara secara mayoritas. Kemudian, menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal yang paling pokok dalam penguasaan oleh negara adalah negara tetap memiliki kedaulatan atas bumi dan air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Adapun maksud pemerintah sebagaimana diuraikan pada dalil permohonannya tetaplah dapat dilakukan oleh negara berdasarkan prinsip penguasaan negara yang ditentukan oleh konstitusi. Sekian materi yang saya paparkan, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, langsung saja saya melanjutkan materi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM D10121262. Langsung saja ke materinya yang saya bacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, pembelian 7% saham di investasi PT New Moon Nusa Tenggara adalah kewenangan konstitusional pemohon dalam menjalankan pemerintah negara yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan termohon, baik melalui mekanisme Undang-Undang APBN atau persetujuan secara spesifik, dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dilaksanakan di bawah pengawasan termohon. Oleh karena itu, dana pembelian 7% saham PT New Moon Nusa Tenggara belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka permohonan pemohon tidak beralasan hukum. Baiklah, PPT selanjutnya. Konklusi. Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Termohon 2 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk diajukan sebagai termohon. 4. Termohon 1 mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk diajukan sebagai termohon. 5. Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5226 atau serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Amar putusan menyatakan: 1. Permohonan pemohon terhadap termohon tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon terhadap termohon 1 untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Muhammad Mahfud MD selaku ketua, merangkap anggota Atsmat Sodik
Harjono, Hamdan Soelva, Muhammad Alim, Maria Farida, Indrat Anwar Usman M, Akil Mukhtar dan Ahmad Fadil Sumadi, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 30 bulan Juli tahun 2012 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 bulan Juli tahun 2012 oleh 8 hakim konstitusi tersebut, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, termohon 1 atau kuasanya, dan termohon 2 atau kuasanya. Baik, demikian PPT dari kami. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih lengkapnya silakan cek link di deskripsi di bawah ini.